dia kehilangan pekerjaan dia, kehilangan mata pencarian dia, sampai di satu titik dia ngebunuh keluarganya. Semua kita tuh punya alarm, yaitu tanda bahaya di dalam otak. Apa yang Oke. terjadi kalau terus-menerus menyala alarmnya, cemas yang berlebihan, jadi kumpulan dari gejala, maka akan terjadi yang namanya gangguan jiwa. Kalau tidak di-maintain kan mengakibatkan gangguan kejiwaan ya dok. Ini genetik nggak sih dok? Bisa nggak turun ke anaknya gitu dok? Apakah kalau kondisi kayak gini anaknya, karena kita udah tahu ayahnya seperti ini, anaknya harus kita bawa? Orang yang mengalami cemas berlebihan dalam 24 jam lebih banyak cemasnya daripada enggaknya dan lebih dari 2 minggu. Ya, stres sendiri menurunkan imunnya ya, sehingga banyak orang yang cemas atau depresi itu kok gampang lupa ya. Nggak ada orang yang stres atau depresi kalau ada dua rumus. Yang pertama rumus mengasihi, yang kedua rumus yang kedua adalah dikasihi. Jadi kalau ada mengasihi dan dikasihi, orang sebenarnya nggak ada stres. Betul kalau dari sisi kebenaran, kan? Tapi dari sisi dokter bisa berbeda juga. Ya, dokter Yosi, ini gimana dokter? Kalau ya, tadi kan dari sisi itu ya kita ngomong kebenaran. Tapi kalau dari kita katakanlah medis lah ya, dari bidang dokter Yosi sendiri, peran keluarga. Tapi kan ada juga kan keluarga yang udahlah malah masa bodoh gitu kan ya. Atau mungkin sama sekali nggak mau pusing dengan salah satu anggota dia lah. Mereka Atau lah. mungkin malu, keluarganya Atau mungkin malu mengaku ya sis. Waduh, Yes. betul sis. Gimana? Gimana dok? Intinya gini, kita mungkin jangan buru-buru menjudge dulu orang yang dengan gangguan jiwa, karena orang dengan gangguan jiwa itu memang terjadi di biologis otak. Contoh misalnya orang yang kencing manis, ya kan? Orang yang kencing manis lama bisa related sama terjadinya kortisol yang meningkat atau stres yang meningkat. Bisa terjadi mudahnya terjadi depresi. Lalu hipotiroid, hipertiroid. Walaupun mungkin dia dengan orang yang dengan dikasih atau mengasihi pun sebenarnya juga bisa terjadinya gangguan jiwa karena tadi ada pengaruh medisnya sehingga mengalami gangguan jiwa. Kita kalau kita lihat pendeta yang bunuh diri gimana? Apakah dia nggak tahu kebenaran? Ya tahu gitu. Cuma kita memang nggak tahu sih apa yang terjadi sama dia, ya kan? Secara medis ada apa? Secara genetik mungkin juga ada apa. Jadi intinya adalah firman Tuhan bisa menjadi respon kita menghadapi masalah. Ya, bagaimana tadi kita menyetop alarm kedua itu adalah dengan firman Tuhan mengubah pola pikir kita. Kita bisa memilih kok untuk nggak stres. Kita bisa memilih kok untuk nggak depresi. Tapi kalaupun terjadi depresi, oke, dicari dulu akarnya, jadi dulu penyebabnya. Ada apa nih? Apakah ada tanda-tanda medis yang lain nggak yang menyertai misalnya tadi hipotiroid, hipertiroid, adakah tanda medis yang lain yang bisa menyebabkan dia mengalami depresi gitu. Tapi kalau memang ternyata karena pola pikir yang salah, harus ke kontrol pikiran tadi, manajemen pikiran ya. Itu mungkin akan mudah bagi dia kalau memang mungkin dia ada di dekat keluarga dia atau ada di sekitar itu. Artinya kan kalau dia pulang pergi hari kerjanya ke keluarga, ke orang terdekat, mungkin itu bisa. Ya tadi kan dokter bilang jangan ngejat dulu, tapi kan dari perilakunya kan kita udah bisa lihat ya dok ya. Tapi kan yang repotnya nih yang kalau memang dia sendiri gitu, alone lah ya. Artinya mungkin dia ngontrak gitu ya dok ya, atau ngekos. Nah itu kan gimana tuh dok baiknya? Kalau memang dia harus supportive group atau misalnya keluarga yang mengasihi dia, keluarga yang mendukung dia sangat membuat dia bisa berespon benar ya. Artinya dia bisa berpikir dengan baik. Tapi sekalipun misalnya tidak ada keluarga yang misalnya support dia, tapi kalau dia belajar untuk berpikir benar, untuk dia memegang firman Tuhan, bagaimana supaya dia nggak gampang untuk jatuh dalam depresi, ya itu juga pilihan dari dia. Artinya kalau buat saya sih dari sisi dokter, ya banyakin ide kreatifannya aja ya dok ya. Mungkin bukan ide kreatif ya, belajar untuk berpikir benar. Positif. Ibaratnya Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, supaya kamu bisa membedakan mana yang benar, ya kan, dan yang sempurna gitu. Jadi artinya dia harus belajar untuk mengubah pola pikirnya supaya dia bisa berespon benar. Gitu sih. Jadi dua sisi sih kayak mata uang sih ya. Gimana tuh sih coba? Dok, yang saya pernah dengar katanya perempuan itu lebih gampang stres ya dok dibanding sama laki-laki. Ya mungkin karena perempuan di salah satu pengaruh faktor resikonya juga hormonal, terutama PMS ya.
Kalau misalnya PMS kan rasanya lebih sensitif karena hormonnya turun. Oh gitu. Tapi benar nggak itu dok? Pasiennya dokter lebih banyak perempuan apa laki nih dok? Perempuan dan laki-laki. Banyak ya. Tadi pertanyaan kan kayaknya mewakili juga ya sih pertanyaan tadi ya. Oke. Iya. Pak Rudi, ini kan menarik sekali Hmm. nih. Tadi ada tingkatan, saya baru keinget lagi nih, ada tingkatan alarm nih. Sampai ada alarm kedua. Nah, kan kata dokter tadi kan bisa dicegah nih. Nah, kalau dipandang dari sisi kebenaran nih Pak ya, Brad Firman, menurut Pak Rudi, kebenaran apa nih yang bisa kita pegang kalau memang mulai muncul tuh, yang namanya alarm-alarm itu Pak? Tadi Dr. Joshi sudah bilang di Roma 12 ayat 2 itu. Jadi Iya. memang harus ada perubahan paradigma, perubahan Iya. pikiran yang terus-menerus. Bagaimana caranya kita harus tebar benih, tabur terus benih firman supaya tumbuh. Nah, ketika itu tumbuh, pola pikir yang lama itu akan terkikis, akan habis, nah diganti. Jadi ada pergantian. Ya, pola lama diganti dengan pola baru. Itu namanya pembaharuan akal budi, pembaharuan pikiran, pembaharuan perasaan atau emosi, dan pembaharuan keinginan, kemauan kita. Kan? Itu harus ada pembaharuan. Nah, kalau nggak ada pembaharuan, kita ya hidup gaya lama, pola lama. Jadi nggak pernah berubah. Nah, orang yang nggak pernah berubah itu gampang sekali kalau ketika ada tekanan, ada pemicu, gampang sekali stres, gampang sekali depresi, dan selalu responnya apa? Khawatir, ya, takut. Nah, kalau kita kan responnya harus benar. Respon yang benar itu bukan soal gimana khawatir, takut, tapi kita waspada seharusnya dan berjaga-jaga. Nah, kalau khawatir terus-menerus dan takut juga, itu nggak baik. Itu kan respon yang negatif kalau orang khawatir terus. Betul. Nah Pak, kan kita sering, kadang mungkin saya juga ya, atau mungkin ya sis ya, kita kan suka pakai sekali nih yang namanya ayat nih, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok kan mempunyai kesusahan sehari, ya kan ya sis ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, padahal kan kalau kita lihat kan masalah atau problem atau tekanan itu memang masing-masing orang kan beda-beda ya Pak ya. Dan cara mereka menghadapinya pun pasti beda-beda. Tadi Dr. Yesus juga ada singgung, kalau memang dia respon dia benar ya pasti bisa selesai. Nah, yang khawatir ini kan orang yang masih gampang nih, masih bingung. Pegangannya nggak ada, dasarnya juga nggak ada. Nah, kadang kan kita butuh tuh nasihat-nasihat atau pendapat-pendapat dari orang lain ya kan. Tapi gimana Pak kita cara memilih tuh nasihat-nasihat yang itu tuh pastinya udah tentu baik dengan kita. Ada kan orang paling punya masalah yang lebih berat dari kita sebenarnya Pak Rudi. Cuman kan mungkin karena dia pikir, oh ya udahlah saya kasih aja masukan ini. Nah, itu gimana ngebedainnya itu Pak? Kita pasti kan menghadapi, kalau dokter kan pasien-pasien yang datang bisa dikenal, bisa nggak dikenal ya kan. Kalau kita rata-rata pasti tahu, pasti kenal gitu loh sama orang-orang yang bersama kita gitu, sehari-hari, atau tahu keadaan mereka gitu. Jadi kita lebih mudah gitu memahaminya ya kan. Yang penting kan kalau buat kita kasih dan penerimaan. Jadi kita menerima setiap siapa saja yang memang perlu didukung, perlu dibantu, dan kita harus terus menyatakan kasih. Jadi banyak orang kenapa nggak sembuh, nggak pulih, karena kita yang menangani itu sebenarnya tidak menyatakan kasih atau tidak mengasihi. Jadi itu yang buat agak berat gitu ya, susah gitu dipulihkan ketika kita sendiri yang nanganin nggak ada kasih, nggak menyatakan kasih. Nah itu repot di situ. Ya artinya kan yang tadi sih Pak saya bilang ya, yang dasar mengasihi dan dikasih itu sebenarnya mesti ya pribadi kita dulu yang full ya Pak ya. Betul. Pak Rudi, gimana kita bisa kasih nasihat ke orang andai kata kita masih dalam posisi belum nemu jalan keluar, kita sendiri juga lagi dalam stres dengan masalah. Jadi kebalikannya tadi ya sis ya. Iya gitu Pak Rudi. Jadi istilahnya sama-sama stres gitu loh. Kan kadang orang suka, yuk kita tukar pikiran dulu kan. Kadang saya nggak mau tukar pikiran kalau pikiran kamu. Jangan. Kalau saya nggak mau diajak tukar pikiran, karena pikiran saya yang sehat, yang baik. Jadi yang gitu ya Pak ya. Nggak baik, nggak mau saya. Ya, jadi kalau kita dari sisi orang percaya, itu kita pasti punya kelebihan dibanding ya orang-orang yang di luar ya, orang-orang bukan orang percaya. Kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena di dalam hidup kita itu ada Roh Kudus. Ya, hidup kita bukan kita lagi, sehingga kita punya kemampuan yang berbeda. Jadi ada kemampuan yang di luar kekuatan kita, yaitu kekuatan Tuhan ada.
Makanya kita, walaupun tidak mampu, kita punya Roh Kudus itu, maka itu kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh ada kekuatan yang baru. Nah, kekuatan yang baru itu kekuatan yang dari dalam, yaitu Roh Kudus. Nah, sehingga kita, walaupun kita juga ngalamin masalah, karena semua orang pasti, yang namanya orang masih hidup di dunia, masalah pasti ada. Ya, saya juga punya masalah. Dr. Josie punya masalah, cuman kan kita sudah berbeda cara kita menangani respon kita terhadap masalah. Nah, kita jauh lebih baik karena masalah yang ada itu ada di bawah kita, bukan di atas kita. Kalau di atas kan jadi beban, ya menekan kita. Tapi kalau di bawah kan masalah kita injek. Bedanya di kita tetap paling enggak kita bisa mendoakan, walaupun kita juga ngadepin masalah, kita bisa mendoakan. Karena di dalam doa itu selalu ada jalan keluar, di dalam doa itu ada kekuatan Tuhan. Karena kan ada itu Pak ya, pas ketika dia lagi curhat, kita juga lagi punya masalah, yang ada kita curhat sama dia jadi ngedengerin ya Pak ya. Kan pasti ada kondisi kayak gitu Pak. Makanya ternyata kuncinya adalah kita ajak berdoa aja ya Pak ya. Iya, ya, itu kita betul. Tenang. Sis, betul itu tadi, ya kan, karena di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu ketika kita saling mengakui, saling cerita, saling terbuka, dan kemudian yang kedua saling mendoakan. Jadi saling itu berarti kita nggak sendirian, ada orang lain. Yang penting ya, kita saling menaruh percaya satu sama lain. Nah, kita cerita, kita punya masalah, kita punya problem, ya kita ceritain. Dia juga cerita. Nah, ketika kita saling cerita, itu artinya kita sedang terbuka, sedang melepaskan beban yang ada di dalam hidup kita. Jadi waktu kita cerita aja itu 50%, walaupun masalahnya belum selesai, itu sudah keangkat tuh 50%-nya, ya kan? Dengan kita cerita, dengan kita terbuka, itu sudah mengangkat beban yang 50%. Tinggal langkah kedua, kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, di situ kuasa Tuhan bekerja. Itu sih, saling. Itu yang paling penting sih. Saling, betul. Saling mendoakan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Saling berbagi juga, jangan lupa. Gitu. Oke, Dok. Menarik nih, Dok. Kita kan lihat kondisi sekarang, saya ke Dr. Yosi ya, Sis ya. Kondisi sekarang kan pemerintah setiap hari rilis berita baru, update tentang kasus corona inilah ya, kita lihat ya. Kan kalau dilihat kan makin bertambah nih, Dok, hari-hari ini, Dok. Dibanding bulan-bulan yang lalu kan, ya kurvanya kan memang naik. Tapi dibandingkan dengan new normal dan kehidupan normal yang kita udah jalani beberapa minggu ini, kan melesat lagi tuh, Dok. Nah, dari sisi kedokteran atau dari bidangnya Dokter Yosi ini apakah akan lebih tinggi lagi tingkat depresi orang atau mungkin ada case-case baru, Dok? Gimana, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita secara awam disarankan untuk tidak terlalu mengikuti berita tentang COVID. Adalah kita jalankan betul-betul protokol. Ya, pakai masker, social distancing. Yang terjadi sekarang mungkin orang udah bosan ya 4 bulan dikurung, nggak kemana-mana. Ya udahlah, gue juga nggak lihat virusnya, gue juga nggak lihat sakitnya. Ya udahlah ngumpul-ngumpul aja dan lengah. Yang sekarang jadi penularan adalah ketika orang tidak ada gejala, ketemu, lalu kemudian ternyata dia COVID-19 gitu, dan dia menularkan banyak orang. Jadi banyak klaster-klaster baru yang sekarang ternyata kenanya itu bisa kayak 1.000. Ya di Bandung hampir 1.000 orang. Itu kenapa? Karena dari OTG, orang tanpa gejala. Ya, jadi jalankan tetap protokol, tetap boleh makan enak, tetap boleh keluar, tapi pakai masker. Ya, jangan terlalu percaya sama OTG, karena OTG itu justru yang menularkan. Ya, artinya kita tetap perlengkapi diri kita ya, Dok ya, dengan protokol-protokol tadi yang udah dikasih ke kita ya, Dok ya. Nah, tapi kan gini, Dok, menjalani kehidupan new normal ini kan orang kadang suka lengah lah ya, suka ya cuek aja lebih. Karena gini, Dok, di satu tempat di Jakarta saya lihat, Dok, selesai meeting kemarin, kayak nggak ada apa-apa gitu, Dok. Orang juga makan di pinggir jalan dengan lahapnya. Jadi kayak pada saat dibuka new normal gitu, orang benar-benar new normal dengan kehidupan yang 2-3 bulan lalu yang di stop karena PSBB itu, Dok. Nah, itu gimana tuh kita? Maksudnya kita apa menghindar dengan kerumunan kayak gitu, atau kayaknya kan saya juga biasa, Dok, makan di pinggir jalan karena memang enak, Dok, kalau saya bisa bilang itu enak gitu kan. Dengan kondisi sekarang gimana, Dok, menyikapi? Enak plus Dok? Akhir bulan ya, Ki. Yo, itu. Itu maksudnya sih, bahasa saya kan yang lebih lalu. Gimana, Dok? Membutuhkan YouTube, membutuhkan mungkin media-media sosial yang mengingatkan bahwa
ini belum selesai nih, ayo dong pakai masker gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan justru selebgram kumpul, nggak pakai masker, mereka kasih contoh yang nggak benar, jadi orang-orang juga pada ternyata nggak ada apa-apa gitu. Ternyata banyak. Kejadiannya sekarang memang meningkat lagi gitu ya. Betul. Dan itu perlu diperingatkan dan perlu pengawasan dari pemerintah. Jadi pemerintah nggak bisa cuma ngomong di media tanpa pengawasan, susah. Ya, jadi karena gini dok, di beberapa daerah pun sama dok. Cuman karena 3 bulan itu benar-benar di-lock, benar-benar dibatasin, karena kan semua pusat perbelanjaan ditutup. Ya memang pasar beberapa masih seperti biasa, tapi kan belakangan kan karena pasar juga menimbulkan klaster yang baru kan ditutup tuh dok. Nah artinya kan gini, perlu peran pemerintah sama kita-kita juga ya dok ya, yang artinya kan yang membantu, karena kan pemerintah mau, kayak dokter bilang tadi, kita nggak usah terlalu percaya berita. Tapi kan itu kan yang resmi dari pemerintah dok. Artinya kan aware buat kita. Tapi kadang kitanya nih dok yang bandel gitu loh dok. Nah itu kan ya nggak tahu ya, karena orang kan bicara gini dok. Oke, pemerintah mau berapa lama kasih kita bantuan? Kita kan juga perlu makan, perlu ini, kebutuhan kita banyak gitu loh dok. Ya, jadi tadi dikoreksi ya, bukannya saya suruh tidak mempercayai pemerintah loh, enggak. Jangan terlalu mengikuti berita tentang COVID, nanti kita khawatir sendiri. Karena banyak orang stres karena terlalu mengikuti berita. Betul dong. Oke, kalau misalnya kita sekedar tahu bahwa nih meningkat lagi nih COVID di Jakarta. Oke, apa yang bisa saya lakukan ya gitu. Ya udah, balik lagi. Kita tetap menjalankan protokol. Kenapa sih sekarang dikatakan new normal? Karena memang COVID-nya belum selesai, tapi ekonomi harus jalan. Itu aja gitu loh. Jadi makanya ditekankan, ya udah ekonomi jalan, buka lagi pasar atau pertokoan, tapi jalankan protokol. Itu juga. Tapi asumsi masyarakat adalah ketika pasar dibuka, mal dibuka, semua dibuka, artinya memang nggak ada apa-apa. Ya udah, jalan ke mal, ngumpul lagi seperti biasa. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, tapi asal menjalankan protokol, masker, dan social distancing gitu. Dok, tertarik nih saya dok. Belakangan ini saya sering memang ngerasa khawatir dalam arti ketika kita semua pakai masker nih ya dok. Kebetulan saya kerjanya di mall dok, pakai masker, tapi social distancingnya nggak ada. Itu jadi sering kali saya ketika dari lift gitu kan, waduh, kok penuh gitu, sering jadi khawatir berlebih nih dok. Suka bilang sama security, Mas itu kok nggak ada social distancing sih, penuh banget gitu. Gimana dok, apakah hanya pakai masker saja sudah cukup, atau memang social distancing itu part yang penting juga gitu? Ya, sebenarnya gini, ada teori yang mengatakan ketika kita masker, lalu lawan bicara kita pakai masker, itu resiko itu penularannya menurun, ya bahkan kalau nggak salah cuma 1%. Jadi sebaiknya tetap pakai masker, kalaupun kita tidak bisa menghindar dari keramaian, tapi sebisa mungkin kita social distancing, karena kita nggak bisa yakin bahwa orang yang di depan kita atau di belakang kita ternyata nggak batuk misalnya, atau nggak bersin gitu. Yang dikhawatirkan adalah dropletnya. Jadi tetap perlu juga sih. Perlu, ya, memang kan ini ya, kan beda-beda. Dok, gini dok, kalau bicara kita balik lagi mungkin ke depresi ya, atau tekanan tadi ya, apakah cukup dengan kita ketemu yang spesialisnya kayak ke dokter nih, ke psikiaternya ya kan? Mungkin sahabat Propena kali ini yang dengerin kita, yang lihat ini, mungkin ngalamin langsung ya dok. Apakah dia memang harus cuman ketemu aja, atau mungkin dia perlu mengonsumsi obat kah, atau apa gitu dok? Jadi gini, belum tentu dia mengkonsumsi obat. Ya kan, dilihat dulu ringan sedang beratnya. Apa sih yang dikasih? Apakah obat penenang? Apakah obat yang menyebabkan kecanduan? Enggak. Jadi obat yang dikasih tergantung. Misalnya mengalami gangguan jiwanya apa? Gangguan cemas atau misalnya gangguan depresi. Itu kan karena serotonin atau kimia otak yang bernama serotonin, kimia otak yang menghasilkan rasa senang itu mengalami penurunan. Ya tadi karena terjadinya masalah yang beruntun, lalu kemudian cemas yang terus menerus sehingga serotonin itu bisa turun. Nah, ilustrasinya tuh kalau kita ke dokter gigi, mungkin dikasih Ponstan, ya kan? Ponstan itu kayak ngilangin rasa sakit. Tapi apakah dia menyembuhkan? Enggak. Nah, ada psikiater yang memberikan anti cemas atau obat penenang. Nah, itu seperti Ponstan, ya, menenangkan, meredakan rasa cemasnya, tapi nggak terus-menerus. Kenapa? Karena Ponstan atau obat anti cemas itu tidak menyembuhkan. Nah, diberikan obat serotonin untuk meningkatkan serotoninnya. Nah, ketika serotonin itu naik, kurang lebih selama 2 minggu, ya kita evaluasi kurang lebih 2 minggu. Jadi ini nggak langsung ya. Ketika sudah naik,
kita tetap harus mengajari dia atau membimbing dia untuk mempunyai respon yang benar. Jadi obat itu hanya membantu di awal, ketika serotoninnya naik, dia udah mulai bisa konsentrasi. Karena orang yang depresi dan cemas tuh susah konsentrasi. Betul. Dengan nasihat. Kita bimbing dia juga untuk merespon benar, mengubah pola pikir yang salah. Iya. Artinya kalau kita nggak tenangin dia, ya percuma kita mau kasih nasihat apa aja, Dok ya. Betul. Mau baik, mau positif, itu sama aja bohong. Berarti saya bisa bilang gini ya, Dok ya. Hati yang gembira, hati yang tenang adalah obat ya, Dok. Itu jauh lebih mujarab ya, Dok ya, kalau kita bicara ya, Dok ya. Wah, Oke, Dok, mungkin gimana, Sis? Tadi apa? Hati yang gembira adalah Hati obat. yang gembira. Betul. Nah, Dokter Yosi, itu Karena kan memang imun dan obat juga buat COVID ya. Betul. Dan sering banget dipakai ya, Dok ya. Sering banget dipakai kata-kata itu. Hati yang gembira adalah obat gitu. Gimana sih? Nah, gimana Dokter Yosi sebagai orang Kristen dan sekaligus sebagai dokter menerapkan kebenaran dalam praktek kedokteran ini, Dok? Karena kan kalau sampai kita, ibaratnya gini, posisinya dokter itu kan mendengarkan. Pasti kan kalau orang datang sebenarnya sih mendengarkan dan harusnya ada way out-nya, ada jalan keluarnya sih. Saya pernah bawa salah satu teman saya yang pertama dilakukan dia cuma diminta cerita gitu. Pada hari pertama dia datang nggak bisa cerita, pulang. Saya disuruh keluar gitu, nggak boleh ikut ngedengerin. Terus hari kedua bukan gantian ya, Sis, bukan gantian. Enggak, terus hari kedua datang lagi cerita tapi sedikit tapi nangisnya lebih banyak gitu kan. Nah, dokter sebagai orang Kristen itu menerapkan kebenarannya itu seperti ya, nilai-nilainya mungkin ya. Betul, yang diterapkan. Jadi gini, dunia medis itu bisa dibuktikan oleh firman Tuhan atau firman Tuhan bisa dibuktikan juga di dunia medis. Jadi tubuh jiwa roh itu nyambung. Seorang neuroscientist namanya Caroline Leaf membuktikan bahwa ketika orang yang terus-menerus khawatir, dia akan mengeluarkan tadi tuh kortisol, ya kan? Lalu kemudian imunnya turun, tubuhnya lemah. Ya, ketika dia imaging itu memang hasilnya kurang bagus gambaran sarafnya. Lalu kemudian dia mengadakan penelitian lagi ketika seseorang merenungkan firman Tuhan terus-menerus, lalu kemudian ketika di imaging gambaran otaknya itu menghasilkan gambaran otak yang bagus. Lalu bisa dibuktikan ketika kimia otak yang dihasilkan dari orang yang merenungkan firman Tuhan, lalu tadi itu hati yang gembira, ya itu akan mengeluarkan endorfin, aku akan mengeluarkan serotonin yang menghasilkan tubuh yang sehat. Jadi apa sih yang kita harus lakukan sebagai psikiater, mungkin sebagai konselor? Sebenarnya kita bukannya seorang yang hebat yang bisa menyelesaikan semua masalah, enggak gitu. Kita cuma simple kok. Kita di dunia medis kenalnya adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Sebenarnya itu Roma 12 ayat 2, yaitu pembaharuan pikiran. Temuin aja, apa sih yang dia rasain? Mas, cemasnya karena apa? Apa yang kamu pikirkan sehingga kamu cemas? Iya, saya khawatir, Dok. Kalau kedepannya saya nggak bisa biayain anak-anak saya sekolah, kalau kesulitan ekonomi begini terus, ya kan? Lalu ajukan aja pertanyaan, Pak, misalnya ya, kalau kita ngomong tentang kebenaran, apa sih yang firman Tuhan katakan? Saya tadi yang kamu katakan, jangan khawatir akan hari esok. Coba itu yang direnungkan terus-menerus untuk mengatasi kekhawatiran dia. Yang dia khawatirkan kan hari esok, yang belum terjadi. Betul. Nah, coba renungin firman Tuhan itu terus. Nah, kalau dia rasanya gagal terus, coba direnungkan. Jangan-jangan dia dulunya pernah punya trauma, masa lalu yang membuat dia selalu ngalamin hal yang buruk. Ini benar-benar terjadi nih pasien saya. Karena dulunya dia dari keluarga yang susah, sehingga dia rasanya kayak terus berusaha. Sehingga dia rasanya kok kayaknya bakal terjadi sesuatu yang buruk. Sehingga menyebabkan dia khawatir terus. Nah, dia harus mengalami apa? Renungkan firman Tuhan. Karena ketika dia renungkan firman Tuhan, ketika dia merenungkan secara dalam, itu ternyata apa yang dirangsang, yaitu otak bagian corpus callosum yang menghubungkan memori pendek dengan memori panjang. Sehingga dia bisa mengubah alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar. Betul. Ya, alam bawah sadarnya yang ternyata penuh dengan kekhawatiran akibat masa lalu yang penuh dengan penuh trauma ya, Dok ya, gitu ya, Dok. Dan itu terus-menerus sampai 21 hari. Sehingga yang tadi Pak Rudi katakan, dia pikiran lamanya itu bisa diganti dengan pikiran baru. Jadi pikiran lama tuh tidak boleh cuma di stop, tapi harus digantikan dengan pikiran baru. Betul. Kalau enggak dia akan balik lagi ke pikiran lama. Jadi bisa kebayang dong ya kalau Dokter Yosi modalnya atau pegangannya tuh
nggak sesuai dengan kebenaran. Nah, kebayang nggak tuh? Iya. Bisa mengubah alam bawah sadar orang ya, kamu udah tahu lah sisnya maksudnya. Ya Pak Rudi ya? Ada, kita semua bisa connect. alam bawah sadar dengan cara merenungkan firman Tuhan. Betul dong. Wah, luar biasa nih Bro Pena kali ini. Pena story kita kali ini luar biasa sekali ya sis ya. Yes. Banyak yang kita dapat nih. Pak Rudi, kan sering kan kita, ya saya juga sering baca ayat ini sih, Yesaya 30:15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah gimana nih Pak Rudi nih? Kita udah mau mendekati Pena story kita udah semakin di ujung ya. Kita mau dengar dari Pak Rudi gimana nih? Ya, kalau ayat itu kan konteksnya sebetulnya tentang keselamatan. Dasarnya adalah ya percaya ya. Yeah. Percaya yang dimaksud adalah percaya sepenuh hati. Yeah. Nah, itu penting sekali karena kalau tidak percaya sepenuh hati, tidak bertekun dalam iman, kita mudah sekali bisa jatuh, mudah sekali mengalami kegagalan ya dalam kehidupan. Nah, jadi dasarnya percaya dulu. Ketika percaya, kita harus tetap tinggal tenang. Artinya apa? Tetap tinggal tenang itu tetap di dalam firman, ya kan? Karena firman itu yang memerdekakan, firman itu yang membangun kita, firman itu juga yang mengubahkan hidup kita. Jadi ketika kita percaya, bertekun dalam iman, kita tetap tinggal di dalam firman. Artinya tinggal di dalam kebenaran itu ada ketenangan, ada kekuatan. Jadi bisa dilanjut ke 1 Petrus 4 ayat 7, harus bisa menguasai diri. Kalau kamu bisa menguasai diri, ada ketenangan. Nah, kalau kamu udah tenang, kamu bisa berdoa. Jadi orang untuk bisa berdoa aja, itu harus menguasai diri supaya dia bisa menjadi tenang. Menguasai diri, tinggal tenang. Jadi kita pasti akan dapat jalan keluarnya tuh dari situ. Artinya kan dasar kita Pak Rudi ya. Betul. Kita kan ya itu tadi, kalau saya tanya di awal tadi ke dokter, kalau dia pulang ke keluarga oke lah. Tapi kalau dia sendiri gitu kan ya, menghadapi situasi itu gimana? Gimana sih? Ya. Betul, yang pasti sih yang tadi juga, hati yang gembira adalah obat. Oh iya, betul. Saya paling senang tuh ayat itu, hati yang gembira adalah obat. Kita nggak boleh sendirian. Ya. Hidup itu nggak boleh sendiri. Kita harus punya komunitas. Komunitas itu tempat di mana kita menjadi satu keluarga, saling mendukung, saling menolong, saling support, saling bantu. Kita nggak sendirian. Ada teman. Itu penting sekali. Teman pun harus ini ya, diyakini bahwa teman yang bisa membawa dampak positif ya. Iya. Ya, teman yang dimaksud adalah di dalam komunitas sejati yang dimaksud. Yes. Jadi banyak komunitas, ada komunitas arisan, ada komunitas sepeda, ada komunitas band. Ya. Yang kita maksud di sini adalah komunitas sejati di dalam Tuhan. Artinya yang membangun kita, tubuh jiwa roh kita dibangun ya Pak Rudi ya. Betul. Ya seimbang, dibangun oleh firman Tuhan. Dibangun dasarnya firman Tuhan. Wow, nggak terasa nih lah Bro Pena kita kali ini, Pena Story kita tuh udah mau selesai nih sih, sudah di penghujung nih. Jadi rasanya masih banyak pengen nanya-nanya ya sama Dokter Yosi, sama Pak Rudi gitu ya. Cuman kan memang waktu jualan yang memisahkan kita, seperti kata pepatah ya. Dokter Yosi, thank you banget loh buat semua pencerahannya di Bro Pena kali ini. Jangan kapok ya dok ya, kita undang lagi di tema-tema yang nanti lebih menarik lagi, nanti kita atur ya dok ya. Thank you banget loh Dokter Yosi udah sama-sama bergabung dengan kita saat ini. Makasih juga buat Pak Rudi buat kebenaran firman yang udah share, dan biarlah Bro Pena kita di luar sana dapat pencerahan lewat Pena Story kita kali ini. Oke sis, seperti biasa jangan lupa buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, di-like ya, subscribe yang paling penting tuh. Jadi di komen tentunya. Jadi kan kita akan mungkin ada masukan-masukannya ya sis ya. Mungkin ada usulan mau tema apa, bisa juga ditaruh di komen itu. Betul. Mungkin kan dengan kondisi sekarang, ya mau tema ini dong. Kamu pengen, ya kan, kita bahas sama-sama ya. Oke deh. Oke Pena People dimanapun Anda berada, sampai di sini untuk part kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Terima kasih buat Pak Rudi. Terima kasih buat Dokter Yosi. Sukses terus ya dok ya. Ya oke. Makasih semua. Shalom. Bye-bye. Shalom. Bye. God bless you. COVID-19 bisa membuat kita mati. Tapi ada juga ancaman dari pembunuh yang tersembunyi. Pikiran yang mati. Harapan yang mati. Bahkan air mata yang tak bisa dialiri. Tapi semua itu bisa dihindari. Asalkan tinggal kita mengerti cara mengatasi. Menjaga pikiran diri, menjauhi opini dan berita yang tak berarti,
memusatkan diri kepada Ilahi. Dan kita semua berharap dapat tetap bertemu saat wabah ini diakhiri.